Shalom, Lukas 23 ayat 25. Tema firman Tuhan, keselamatan terjadi di saat injury time. Saudara, dalam pertandingan sepak bola, injury time adalah paling menarik perhatian karena sering terjadi gol-gol di saat injury time. Tetapi di ayat yang ke-35 ini, orang banyak berdiri mengejek dia, mengejek Yesus. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya. Dan pemimpin-pemimpin mengejek Yesus. Orang-orang banyak mengejek Yesus. Dan ayat yang ke-36, prajurit-prajurit ikut mengejek Yesus. Ayat yang ke-39, seorang dari prajurit itu yang tergantung juga mengejek Yesus. Jadi pemimpin-pemimpin agama mengejek Yesus, prajurit-prajurit mengejek Yesus, penjahat yang satu mengejek Yesus. Tetapi yang menarik di sini ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, penjahat yang satu menegur penjahat yang di sebelahnya. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, tetapi Yesus tidak layak dihukum. Yesus tidak bercacat, tidak bernoda. Perkataan ini sangat menyejukkan, sangat menyenangkan hati Yesus. Ternyata hati-hati kalau kita berkata-kata. Jangan ikut rame. Jangan ikut-ikutan mengejek. Engkau diciptakan oleh Tuhan, punya otak, punya pikiran, punya hati nurani. Yesusnya orang Kristen, Yesus yang mengajari kasih, tidak mengajari saling membunuh, tidak mengajari untuk bahkan ada orang tampar di pipi kiri diberikan pipi kanan, tidak boleh membalas. Dan penjahat yang satu, dia berkata kita selayaknya dihukum. Mari saudara yang bukan percaya Kristus, bukan orang Kristen, jangan ikut rame. Kalau ikut rame, saudara bisa masuk ke dalam api neraka. Saudara tidak akan pernah menerima yang namanya keselamatan. Saya percaya kalau di Iran banyak orang diselamatkan, di Pakistan banyak orang diselamatkan. Hari-hari ini saya selalu berkata Indonesia, Jayapura, Papua akan menerima keselamatan. Keselamatannya tersedia setiap menit, tersedia setiap detik. Saudara bisa bayangkan di saat injury time, di mana orang jahat yang tadinya dia sudah beralamat di api neraka, dia sudah beralamat hukuman yang kekal, tetapi dia masih bisa berpikir. Khotbah saya tadi berkata, pahit jangan cepat ditelan, dibuang, manis jangan cepat ditelan. Nah, dia berkata kita memang selayaknya dihukum sebab kita ini berbuat yang salah. Ayat yang ke-42, lalu Yesus berkata, ingatlah. Ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa, satu karya yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh dunia. Penjahat yang sudah siap masuk dalam api neraka, penjahat yang tidak ada harapan, penjahat yang tidak tersedia keselamatan. Tuhan Yesus sediakan keselamatan. Saya selalu katakan, apapun sukumu, apapun agamamu,
Kalau engkau buka hati untuk Yesus, Yesus tidak pernah pandang bulu. Yesus tidak pernah pandang, oh karena engkau orang miskin. Tidak. Yesus sangat mencintai orang miskin. Yesus tidak pandang, oh engkau tidak lulus SD. Tidak. Yesus mengasihi engkau tidak lulus SD, engkau tidak lulus SMPK, engkau tidak lulus SMAK, tetapi Tuhan mau menyelamatkan siapa saja, termasuk engkau yang menonton firman Tuhan ini, engkau yang mendengar firman Tuhan ini. Yesus mau masuk di hatimu. Yesus mengetuk pintu hatimu. Apakah engkau buka atau engkau tutup? Itulah yang menentukan. Tetapi ketika saudara buka hati, engkau akan menerima keselamatan yang luar biasa. Yesus tidak tunggu-tunggu lama. Yesus tidak bikin janji-janji dulu. Oh nanti tahun depan ya. Oh nanti bulan depan ya. Oh nanti besok lusa ya. Tidak. Yesus dia langsung eksekusi. Dia langsung menerima. Detik itu juga, hari itu juga, menit itu juga. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oh betapa gembiranya penjahat ini. Ternyata penjahat ini tidak ikut rame. Penjahat ini tidak hanya ikut-ikutan. Tetapi penjahat yang satu ini, dia tahu, dia punya hati nurani, dia punya perasaan, dia punya pikiran bahwa dia sudah melihat Yesus yang kita sembah, yang orang Kristen sembah adalah Yesus yang hidup dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia datang mau menyelamatkan semua umat manusia, 8 miliar lebih. Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Mari, jangan ikut-ikut rame, jangan ikut mencibir, jangan ikut mengejek. Oh Yesus, dia punya papa, dia punya mama siapa? Jangan ikut-ikut rame. Saudara tidak akan pernah diberkati kalau saudara ikut-ikut rame. Tetapi kalau saudara belajar berpikir, masuk di kamar berdoa, tanya, Tuhan, kalau engkau juru selamat, engkau datang kepadaku. Minta, berdoa di kamar, jangan ikut-ikut rame. Tetapi kalau saudara minta, masuk ke kamar, berdoa, sungguh-sungguh Tuhan akan memberitahukan siapa itu Yesus. Banyak terjadi kegerakan di Iran karena terjadi lewat mimpi. Dan saya terlalu yakin mimpi akan datang kepadamu pada malam ini. Mimpi akan datang kepadamu yang sungguh-sungguh sudah ada kerinduan, sudah mau buka hati untuk Yesus. Mari saudara sungguh-sungguh berdoa, jangan ikut mengejek agama Kristen, mengejek Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus penyelamat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mempromosikan kita, mengangkat menjadi kepala, bukan ekor.